katanya orang sudah modern, walaupun katanya sekarang orang sudah tidak ada tanpa batas ya, borderless ya, justru membuat orang kalau udah borderless, sudah globalisasi, sudah modern, tentu harusnya kita siap dengan segala perbedaan, ya enggak? Harusnya kita siap dengan nilai yang berbeda dengan kita. Tapi kok makin kemari orang makin enggak siap dengan nilai-nilai yang berbeda, dengan perbedaan etnis, perbedaan budaya, perbedaan segala sesuatu yang berbeda dari kita, orang nggak siap. Nah, ini yang harus kita cermati, bahwa ada fenomena intoleransi yang semakin berkembang di masyarakat kita. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera Mbak, jumpa lagi kita di studio distribusi kebaikan. Jadi sore ini ngobrol sore lagi kita, ngobrol sore. Kali ini gini Mbak, ini ngajak diskusi Mbak lah ya. Sebagai anak bangsa ini tergugah gitu, tergelitik, kadang ya sedih juga gitu melihatnya. Maksudnya kan banyak fenomena nih Mbak ya, fakta kejadian lah ya, bukan fenomena, bukan kejadian. Ada orang misalnya tidak terima dikatain apa sama temennya, tiba-tiba dihajar temennya, atau tetangganya malah sampai dibunuh, ya kan? Ada misalnya orang lagi ceramah, tiba-tiba datang dipukulin. Oh, iya. Ada di salah satu tempat ibadah, pekerjanya diberhentikan karena sesuatu hal, langsung tiba-tiba ngelempar botol kaca ke rumah orang yang mencat tersebut gitu ya kan. Sampai yang terakhir kali ini sekelompok orang itu dengar musik tiba-tiba langsung tutup telinga kan gitu. Iya. Yang aksi tutup telinganya dikomentari, yang ngomentari tutup telinga dikomentari, terus gitu. Kok sepertinya nggak ada suatu rasa sabarnya sedikit gitu, rasa toleransinya sedikit itu nggak ada gitu. Ini maka diskusi sore ini ngajak Mbak itu kok tergugah gitu, sebagai anak bangsa ya paling enggak kita ingin mensuarakan suatu yang baik. Menurut Mbak gimana nih Mbak Nismi? Oke. Iya, lagi rame emangnya di media, emang lagi rame ya ini isunya seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang isu yang rame beredar, berarti kita bicara pada tataran toleransi dan intoleransi ya. Berarti itu garis besarnya. Nah, kita harus pahami dulu gitu ya, bahwa apa sih toleransi gitu ya. Toleransi itu kan satu sifat ya, sifat positif umum atau general positive attitude gitu ya. Dia punya ciri ada keterbukaan, dia juga punya ciri ada non judgmental gitu ya. Dia juga ada punya ciri untuk menghargai perbedaan. Nah, itu yang toleransi. Lalu ini memang ada beberapa ulasan yang menarik ya. Kalau kita lihat laporan Komnas HAM gitu ya, dari 2014 itu ada 74 kasus intoleransi. Ini untuk case di Indonesia. Lalu 2015 naik case intoleransinya menjadi 84 kasus. Lalu 2016 naik lagi case-nya menjadi 100 kasus. Ini kan menunjukkan bahwa semakin hari semakin tahun orang-orang menjadi intoleran gitu. Orang-orang menjadi tidak siap dengan perbedaan. Masyarakat menjadi tidak siap dengan nilai yang berbeda. Masyarakat menjadi tidak siap dengan segala sesuatu yang berbeda dari nilai yang dianut selama ini. Kan itu ya hasil yang laporan Komnas HAM itu, kita lihat 2014, 15, 16 itu luar biasa gitu peningkatan kasusnya, sampai mungkin nanti yang sekarang di 2021. Nah, itu sesuatu fakta yang menarik. Ada juga kalau mungkin dari secara global ya, 2017 itu ada case di Charlottesville, Virginia di Amerika Serikat, ada benturan antar dua kelompok gitu ya. Yang kelompok pertama pengen
menegaskan supremasi kulit putih gitu yang ada di Amerika Serikat. Dia yang menentang kelompok etnis yang minoritas, yang dari sisi etnis, dari sisi agama, dari sisi budaya mereka tidak suka dengan kelompok-kelompok yang minoritas yang hadir di Amerika Serikat. Atau mungkin kasus secara global keluarnya Brexit, British exit gitu ya, Inggris keluar, Britania Raya, Inggris keluar dari Uni Eropa gitu ya, karena ada prasangka-prasangka terhadap para imigran yang hadir di negara mereka. Jadi ini kan menunjukkan bahwa walaupun katanya orang sudah modern, walaupun katanya sekarang orang sudah tidak ada tanpa batas ya, borderless ya, justru membuat orang kalau udah borderless, sudah globalisasi, sudah modern, tentu harusnya kita siap dengan segala perbedaan, ya enggak? Harusnya kita siap dengan nilai yang berbeda dengan kita. Tapi kok makin kemari orang makin enggak siap dengan nilai-nilai yang berbeda, dengan perbedaan etnis, perbedaan budaya, perbedaan segala sesuatu yang berbeda dari kita, orang enggak siap. Nah, ini yang harus kita cermati, bahwa ada fenomena intoleransi yang semakin berkembang di masyarakat kita. Nah, ini dia. Garis bawahi, Soalnya. garis bawahi Mbak, ada yang berdasarkan fakta laporan Komnas HAM tadi, sama ya kita lah ya di dalam negeri, misalnya ada fenomena ya, orang kok semakin intoleran. Iya, orang kok semakin intoleran, semakin modern, semakin intoleran. Jadi apa nih Mbak? Terbawa para leluhur bangsa ini ya, negeri ini ya kan. Kita kan semua tahu nih, Indonesia itu betapa luar biasa punya falsafah. Di lambang negara itu Bhinneka Tunggal Ika. Ah, yes, benar. Padahal itu dibilang sangat luar biasa itu. Maksudnya emputan tular di abad 14 itu sudah menelurkan pemikiran itu. Dan ini sekedar tahu saja bahwa itu kan suatu karya sastra agama kan gitu ya Mbak ya. Iya, benar. Ya, dari kitab Sutasoma kan gitu. Berbeda-beda tetapi satu juga. Seorang empu, kita bilang empu nih, empu yang di sana dia mungkin orang tua atau julukan dia pandai besi atau pandai membuat keris bahan dari logam, biasanya seperti itu. Artinya leluhur kita ini sudah mengajarkan itu. Kalau kita lihat lagi bagaimana di Demak, kan gitu ya Mbak ya, Demak. Iya. Yang pada waktu itu masih ada hubungan darah dengan Majapahit, keluarga dengan Majapahit itu menjadi kerajaan Islam yang dia itu masih menganut adopsi Hindunya gitu, nggak dihilangin Hindunya. Iya. Bahkan kayak kita bilang di Indonesia ini kita sebenarnya belajar dari alam. Contoh misalnya kayak Borobudur sendiri di zaman dinasti Sailendra itu kan pusatnya agama Buddha. Di sekeliling candi pada waktu itu berdasarkan sejarah itu banyak Hindu Siwa, tapi bisa harmonis. Kalau kita lihat lagi nih belajar ya mungkin ya bagi teman-teman di studio Bisi Kebaikan yang belum pernah dengar ini mungkin ya kan. Kayak di Kudus, umat muslimnya sampai detik ini itu motong hewan kurban itu nggak pernah lembu atau sapi Mbak. Kerbau, karena menghargai. Iya, toleransinya tinggi berarti ya. Ya, jadi para leluhur itu udah mengajarkan hal inilah ya, hal toleransi. Karena ada fenomena kok makin kemarin ini orang makin intoleran gitu terhadap hal-hal yang berbeda secara fundamental, keyakinan, agama misalnya gitu ya kan, budaya, ras. Cuman tadi Mbak tertarik yang Mbak bilang terkait kata-kata apa ya? Apa mungkin non judgmental tadi itu Mbak? Mungkin non judgmental itu seperti apa gitu? Oke. Ya, non judgmental itu kan apa ya, satu sifat yang positif ya. Positif itu namanya, positif attitude ya, sikap yang positif. Kenapa kita menjadi pribadi yang paham bahwa kita ini punya perbedaan secara nilai, secara adat istiadat, secara etnis, secara keyakinan, banyak hal yang berbeda gitu ya. Jadi ketika kita mungkin melihat satu nilai, satu kondisi gitu ya, satu perbedaan itu, nggak usah yang langsung ambil garis depan bilang, wah ini berarti kamu nggak baik nih. Wah, ini kamu berarti nggak benar nih.
wah kamu nih berarti harus dibenerin nih, harus diluruskan nih, kamu udah bengkok nih kan. Nah kita selama ini suka bilang begitu ke orang yang berbeda nilainya dengan kita. Contoh misalnya kalau di kita lah ya, hal-hal yang sepele tapi umum di masyarakat kita. Persoalan misalnya working mommy versus full time mommy gitu ya. Orang kan itu nilainya berbeda, itu nilainya berbeda, kondisinya pun yang dihadapi berbeda. Bagi sebagian orang memandang misalnya working mommy itu bukan satu pribadi profesi yang baik, karena dia tentu porsi bekerjanya, porsi untuk anak-anaknya gitu lebih sedikit ya, lebih sedikit dibanding yang full time mommy. Tapi kan kita nggak bisa langsung menjudge, langsung memvonis, langsung menghakimi bahwa yang namanya working mommy itu bukan ibu yang baik gitu ya. Yang baik adalah full time mommy. Nah itu kan persoalan yang kita nggak tahu loh gitu ya. Kita nggak tahu apa yang dia hadapi, apa yang sudah dia lakukan untuk memenuhi hak-hak anaknya. Jadi bisa jadi mungkin working mommy lebih bagus daripada full time mommy gitu. Atau kan gitu ya. Ya jadi tidak ada satu nilai yang pasti gitu ya, satu nilai yang pasti yang kita yakini versi kita bahwa full time mommy is better than working mommy, atau working mommy is better than ini, nggak bisa. Nggak bisa, ada porsinya masing-masing. Jadi non-judgmental itu adalah satu sifat positif yang tidak gampang menghakimi orang, tidak gampang memvonis orang. Ini yang kita harus resapi maknanya. Karena kalau enggak kita bisa disintegrasi, kita bisa pecah gitu ya. Kita bisa terjadi perpecahan. Ini bahaya karena negara kita majemuk. Negara kita ini kan plural, majemuk dalam segala adat istiadat, budaya, agama, keyakinan. Kita majemuk, kita enggak homogen, kita heterogen. Ya enggak? Kalau kita merasa bahwa nilai kita yang paling baik, nilai orang enggak baik, bahwa kalau kita merasa keyakinan kita yang terbaik, keyakinan orang enggak baik, apa enggak tiba-tiba kita bisa saling serang menyerang nih? Ya kan, bisa saling agresi. Kita harusnya kan integrasi. Harusnya kita interaksinya lebih baik. Jadi toleransi itu satu sifat positif yang non-judgmental, yang bisa mengarahkan kita, menggerakkan kita untuk bisa berinteraksi dengan orang supaya lebih baik. Itu dia. Oke, ada kata kunci tadi Mbak. Kita ini homogen dan majemuk, ya kan? Heterogen. Ya, heterogen dan majemuk. Heterogen, yes. Ya. Oke. Dan itu yang sebenarnya membuat kita ini kuat kan gitu ya? Iya. Jadian apa nih Mbak? Teringat ilmu metalurgi. Masalah ini mungkin yang buat teman-teman studio distribusi kebaikan, kita saatnya ada belajar dari alam lah ya. Besi, material lah khususnya Mbak. Kalau kita pernah SMA masa kimia itu kan Vero dia ya. Iya, Fe ya, Fe. Iya, gitu ya. Besi itu apapun materialnya, mau besi, mau seng, mau aluminium, atau emas itu, kalau dia murni, dia itu nggak bisa diapa-apain, Mas. Oh, lunak ya gitu jadinya? Lunak ya, ongol-ongol dia. Kalau dia murni. Makanya biasanya kalau besi, Fe itu ditambahi karbon dikit. Di heterogen ada campuran dia. Ya, kayak harus ada campurannya ya. Di situ dia akan makin kuat, semakin keras. Nah, seperti itu. Makanya ada istilahnya Fe alloy misalnya, besi paduan, aluminium paduan. Nah, dari situ kan jadi kalaulah misalnya si besi tadi menolak untuk suatu perbedaan, pasti dia nggak bisa diapa-apain kan gitu ya. Iya, benar. Makanya kan harus harus diversity lah ya kita ya kan gitu ya, misalnya harus beragam. Bersedia untuk berinteraksi dengan orang-orang, dengan kelompok yang berbeda nilai gitu ya. Jadi kan lebih indah, lebih kuat, lebih strong dia. Nggak bisa kita mencap label ya Mbak ya, label bahwa punya kita aja paling benar kan gitu ya kan ya. Iya. Keyakinan kita paling benar, keyakinan dia paling benar kan gitu. Ya kayak kita bilang yang seperti di depan tadi itu, kita sempat sangat terusik gitu kok langsung misalnya ada orang aksi tutup kuping langsung dihakimi. Yang menghakimi dihakimin juga, dicap ini, walaupun kita bilang kayak Om Deddy Corbuzier lah ya, cukup sangat gentleman setelah menghakimi pertamanya, membuat statement, akhirnya secara terbuka minta maaf. Kita salut gitu bahwa akhirnya aku yang salah nih dalam hal ini melihatnya, tidak melihat. Karena kan mungkin ini Mbak ya, kita nggak pernah tahu orang itu
sudah berusaha sejauh apa untuk mencapai, kan gitu ya. Iya, effort yang dia lakukan untuk sampai di titik itu kan kita nggak tahu. Jadi siapa kita gitu dengan mudahnya memvonis orang gitu ya, baik atau tidak baik, jelek atau kurang oke gitu, kayaknya nggak benar-benar nggak positif ya. Kita kan nggak tahu usaha dia untuk sampai ke sana. Misalnya dalam kasus yang tutup telinga gitu ya, mereka kan kalau di situ katanya lagi hafal Al-Quran gitu ya, lagi menghafal Al-Quran gitu ya. Sementara ada satu pemahaman bahwa termasuk ini ya, kalau 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 misalnya katanya kalau lagi ngafal Quran jangan suka dengar-dengar musik gitu ya. Ya kalaupun misalnya orang yang tidak mengerti itu gitu ya, bahwa memang nanti ada komplain, ada komen misalnya gini, ah masa sih gitu aja langsung hilang hafalannya gitu ya kan ya. Padahal dia Betul. nggak tahu betapa sulitnya orang menghafal Quran, tapi nanti ketika mendengar musik-musik itu bisa bubar, mungkin bisa bubar gitu ya hafalannya. Kan kita Betul. nggak tahu udah seberapa gigih dia memperjuangkan Betul. hafalannya. Jadi karena kita tidak tahu effort apa, usaha apa untuk dia sampai di titik itu, kita ini menahan diri untuk tidak menghakimi. Yang kita Iya, luar betul, daripada betul. nilai kita tahan dulu gitu ya. Ada apa dengan dia? Oh gitu ya. Oh kita mending kita belajar. Oh kenapa begitu ya responnya? Ah gitu. Kalau kalau Mbak sih gitu ya. Non judgmental itu versi menahan diri untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang kita sebenarnya nggak paham dengan apa itu gitu. Iya, maksudnya tahan dulu lah ya kan, jangan Iya, langsung nyambar ya kan, diamati dulu. Kenapa ya orang, misalnya ada orang misalnya kita lihat seperti nggak ada kerjaan, atau misalnya nggak kuliah, misalnya nggak iya, sekolah, iya, ini kita menghakimi apa juga nggak sekolah. Mungkin kita nggak tahu dia berusaha misalnya lagi ini untuk menghidupi adiknya yang sekolah, kan gitu ya. iya, 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 Betul. iya, Kita kan benar nggak itu. tahu. Misalnya ini bukan masalah misalnya menghafal Al-Quran, bukan, misalnya Iya, menghafal apapun gitu. Kita kan nggak tahu misalnya dia sudah sekuat apa berusaha untuk menghafal, mungkin menghafal undang-undang atau menghafal iya, iya, pelajarannya gitu kan. iya, Iya kan? Ketika tutup langsung disalahkan. Maksudnya dilihat dulu kenapa? Mungkin karena tutup pakai tangan, mungkin kalau tutupnya pakai earbuds lain lagi, mungkin oh gaul kan gitu. aduh Ada ya. ada contoh-contoh lain nggak Mbak, misalnya di dunia akademis atau keseharian lah, sebagai ibu, sebagai dosen, atau misalnya apa yang terkait sifat non judgmental ini, jangan gampang menghakimi. Ada contoh lain nggak? Ada kalau di masyarakat kita lagi ya, misalnya ibu yang kasih ASI dengan ibu yang kasihnya anaknya susu formula gitu, itu pun jadi punya celah yang besar untuk mulut-mulut apanya di sekeliling. Kadang orang-orang di sekelilingnya gini, kok kamu sih nggak beri ASI sih untuk anak kamu gitu, padahal mungkin dia udah makan segala macam vitamin segala macam apa, emang ASI nggak keluar misalnya, tapi yang dihakimi, kamu nih ibu apa sih nggak kasih ASI ke anaknya, malah dikasih susu hewan gitu misalnya kan, padahal mungkin dia juga udah berusaha gitu ya. Ada jadi kalau kita misalnya pas kebetulan misalnya versus ibu ASI dengan anak ASI dengan anak susu formula, ya nggak usah terlalu rempong gitu ya memvonis orang, menghakimi orang, karena ini baik yang ASI maupun yang istilahnya susu formula gitu ya, punya apa ya, punya kondisi-kondisi yang berbeda yang kita tidak paham. Jadi bukan ranah kita untuk memvonis itu, bukan ranah kita untuk menghakimi bahwa kamu bukan ibu yang baik karena kamu nggak dikasih, karena kamu nggak memberikan ASI untuk anak kamu, nggak bisa begitu. Nah, itu mungkin yang ada case di tempat kita gitu. Ada juga mungkin yang paling rame gitu ya, yang paling bully-bulian gitu ya. Misalnya anak eksakta sama anak sosial. Wah, lebih keren anak eksakta dong dibanding anak sosial gitu ya. Kan ilmunya lebih terapan dibanding ilmu-ilmu sosial gitu. Itu juga rame gitu. Mbak masih ingat waktu kita sekolah SMU dulu gitu ya. Rasanya kalau jadi anak IPA tuh ada prestis tersendiri gitu ya, ada kebanggaan tersendiri dibanding anak ilmu sosial. Padahal gitu ya, dua ilmu itu punya kelebihan, punya kekhasan, punya keistimewaan masing-masing. Jadi nggak bisa kan kita bilang gitu ya, nggak bisa kita bilang bahwa ilmu eksakta lebih oke dibanding ilmu sosial, atau ilmu sosial itu tidak berkelas dibandingkan ilmunya eksakta gitu. Itu kan karena kita tidak paham, ya. Karena ketidakfahaman kita membuat kita gampang memvonis orang, gampang menghakimi orang. Nah ini yang harusnya kita melepaskan stereotip kita ya.
Itu kan stereotip namanya. Melepaskan stereotip kita, melepaskan label-label kita tentang nilai yang di luar kita yang kita tidak pahami. Jangan terlalu gampang jempol gitu ya, mulut gitu ya. Kalau sekarang kan gampang komen gitu ya, pakai jempol aja gitu ya. Agak ditahan gitulah. Pergerakan jempol dan pergerakan mulutnya agak ditahan gitu. Ya. Non judgmental ya, sekali lagi non judgmental, dapat ilmu. Jangan gampang menghakimi. Oke. Iya, jangan mulut ini sih tidak bercakap aja kan, Mbak. Agak ditahan gitu. Jadi ya. di sore ini iya, jangan sampai kita menyakitin orang. Dan tadi itu Mbak, jangan memaksakan nilai yang kita yakini terhadap orang lain yang nilainya juga bisa berbeda kan gitu Mbak ya. Iya. Kalau bahasa simpelnya jangan paksa orang memakai kacamata yang kita pakai kan gitu ya. Iya, karena kacamata kita berbeda, sudut pandang kita berbeda, cara menilai kita berbeda, cara memahami kita berbeda. Jadi jangan paksakan. Sepatu kita mungkin kita cocok pakai 36, tapi kalau kita paksakan, misalnya kaki Mbak 36 gitu ya. Kalau kita paksakan ke orang pakai nih, ini sama saya nyaman banget, belum tentu dia nyaman karena ukuran kakinya 38, ya enggak? Iya. Jadi sepatu yang kita pakai belum tentu cocok di orang karena berbeda gitu loh. Iya. Jadi enggak Jadi sama. kita harus mampu melepaskan dulu stereotip kita, nilai-nilai kita, untuk kita jangan kita paksakan ke orang lain ya. Tapi yang kata kuncinya non judgmental lah ya Pak ya. Iya, non judgmental, jangan gampang menghakimi, jangan gampang memvonis orang. Setuju Mbak, dapat pencerahan, dapat ilmu lagi non judgmental di studio distribusi kebaikan. Udah kita ngulik sedikit tadi. Sebenarnya leluhur bangsa kita ini luar biasa mengajarkan kita, karena kita cukup tangguh loh dari dinasti-dinasti yang banyak. Sailendra, kita bilang Sanjaya, ada Buddha, Hindu, heterogen, bergerak ke zaman kerajaan Islam, bergerak sekarang menjadi NKRI. Itu suatu proses yang enggak semua bangsa mempunyai kesempatan untuk mengalami itu. Iya. Proses kita panjang gitu ya, dan kita panjang. Proses kita panjang untuk menjadi NKRI ini. Jadi maka jangan disia-siakan. Makanya tadi itu sangat tergelitik gitu Mbak, tergugah gitu nih sebagai anak bangsa ini melihat fenomena. Ayolah diskusi-diskusi ringan lah ya kan. Sekali lagi kan Mbak, Anda cuma mengingatkan di studio distribusi kebaikan. Mungkin ini menjadi renungan buat kita semua bahwa negara kita yang kita cintai ini, Republik Indonesia, NKRI, yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ini sudah berproses sangat lama. Dari dinasti Sailendra kita bilang, yang kita tahu lah ya, Sanjaya, yang waktu itu dominasi Buddha, Hindu, gerak kerajaan Islam, sampai akhirnya sekarang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu prosesnya sangat panjang, penuh darah, pengorbanan, luar biasa. Jadi janganlah karena ego kita memaksakan nilai-nilai yang kita anut, baik itu secara keyakinan, agama, warna kulit, suku, bahwa ini yang paling baik kepada orang, ini berujung kepada hal-hal yang tidak baik. Disintegrasi tadi kalau ya kan Mbak ya, disintegrasi sosial. Mudah-mudahan terbitan Kompas dalam tahun-tahun berikutnya, laporan-laporan Komnas HAM semakin turun lah ya, kalau bisa nol lah di Indonesia yang kita cintai. Intoleransinya ya. Iya. Laporan Komnas HAM. Iya. Rukun tetangga, kalau zaman ya kan, rukun tetangga, rukun warga itu udah diajarkan. Kenapa namanya itu dibuat rukun tetangga, rukun warga, bapak-bapak peletak nama itu zaman dulu gitu. Kenapa nggak dibilang misalnya ribut tetangga, ribut warga? Kenapa rukun itu kan? Rukun gitu. Oke. Ada lagi Mbak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ada lagi sudut pandangnya. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya teman-teman distribusi kebaikan, jika dengar ada manfaat, ada faedahnya tentang toleransi ini, mari kita jaga kesatuan bangsa kita. Dari hal-hal yang enggak toleransi, yang intoleran itu kita buanglah. Kita sama-sama nahan diri, sabar, tidak usah ngomong kalau itu bakal menyakiti. Pikirkan dulu apa yang mau kita omongkan.
iso rumongso bisa merasa. Oke, Iya. kalau merasa Pak disebar ke teman-temannya, semoga ini bermanfaat. Dari studi subuh kebaikan kita menyebar kebaikan, hal-hal yang ringan, yang kecil tapi bermanfaat. Makasih Mbak Nismi. Oke, Selamat sami-sami. sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Amin.